Ini pakai jurus apa menyadarkan anak pang, anak jalanan untuk bisa menyukai sholat? Nah, itu sebenarnya pertanyaan bagus. Sebetulnya saya menggunakan metode pendekatan tasawuf untuk mendekati anak pang dan jalanan. Salah satu pintu masuk untuk menyadarkannya yaitu dengan bagaimana nikmatnya sholat itu bisa ngefly tanpa gele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita akan masuk pembahasan Sufi After Hours. Selama ini saya banyak ditanya, ini pakai jurus apa menyadarkan anak pang, anak jalanan untuk bisa menyukai sholat? Nah, itu sebenarnya pertanyaan bagus. Sebetulnya saya menggunakan metode pendekatan tasawuf untuk mendekati anak pang dan jalanan. Salah satu pintu masuk untuk menyadarkannya yaitu dengan bagaimana nikmatnya sholat itu bisa ngefly tanpa gele. Sholat bisa asik, bisa dirasakan secara lahir dan batin. Selama ini mungkin orang banyak melihat sholat berjamaah dilihat, azan biasa didengar. Kenapa tidak menjadi daya pikat? Ini satu hal yang kadang kita lepas untuk tidak dipikirkan secara serius. Padahal mah kalau dia pernah merasakan sensasi lahir dan batin bagaimana itu sholat, itu kita akan menyalami sesuatu yang sangat luar biasa bagi jiwa kita, bagi raga kita gitu. Baik, ada sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab sholat, di bab sholat. Beliau menjelaskan tentang 6 metode sholat khusyuk. Jadi ada 6. Pertama yakni khudurul qalb. Jadi kalau misalnya kita mau sholatnya khusyuk, konsentrasi, mendapatkan sensasi secara ruhani, yang harus dilakukan adalah khudurul qalb. Apa itu khudurul qalb? Kehadiran hati. Jadi kita harus melibatkan jiwa dan raga. Masa kita mau mendekati Allah, ya, menghadap Allah, lalu tanpa hati, itu hambar, kosong. Jadi perlu ada keterlibatan hati yang langsung. Mungkin ada orang yang sebetulnya sudah pernah khusyuk, tetapi dia nggak belajar tekniknya, nggak belajar metodenya. Misalnya contohnya, ada orang yang lagi dikejar-kejar debt collector. Sholat malam karena dia tidak punya sandaran, tidak punya harapan lagi, gak bisa berharap pada makhluk, dia hanya pada Allah harapannya. Sholatnya Masya Allah di malam hari itu mengadu kepada Allah itu dahsyat sekali. Tapi pertanyaannya, apa harus dikejar-kejar debt collector dulu baru kita bisa sholat khusyuk? Nah, ini perlu digali. Jadi salah satunya itu dengan kehadiran hati. Kita harus membawa pintu masuk pada sholat itu betul-betul lahir dan batin. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, sudah matikan syahwatmu, matikan emosimu. Mutu qabla anta mutu. Atau kata orang Indramayu itu, die before you die gitu. Matilah kau sebelum kau mati. Jadi bukan berarti kemudian kita mati beneran, tapi mematikan hawa nafsu. Allahu Akbar, lupakan segala sesuatunya. Kita takbiratul ihram. Hadirkan hati itu bahwa kita lagi menghadap Allah, Zat yang maha dekat. Gitu. Kehadiran hati semacam ini kadang luput. Kita hanya sholat jengkelat-jengkelit, hanya bara'atu minad dhimah, hanya sekedar untuk menggugurkan tanggung jawab, menggugurkan kewajiban doang. Padahal sayang, sholat minimal yang 17 rakaat sehari, 5 waktu, itu bisa dijadikan cara kita untuk melakukan terapi. Kejenuhan kita kerja, tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, masalah rumah tangga yang ruwet.
Kalau kita menjalankan 5 waktu secara baik, sholat 5 waktu secara baik, dengan kehusyuan yang luar biasa, hati kita menjadi jernih. Sholat itu kan munajat. Kita adukan beban penderitaan rakyat tadi kepada Allah, zat yang maha dekat. Bisikan-bisikan rohani semacam itu perlu sampaikan kepada Allah. Kita mau naik gunung, terlalu banyak bebannya, nggak akan bisa sampai pada puncak. Nah, tapi libatkan hatimu, jangan sampai hanya ragamu yang menghadap. Nah, makanya ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kami, walaupun kita sholat sendirian di malam hari di ruang yang gelap gulita, kita tetap menyebut kata kami di sini. Berarti kami di sini bukan hanya halim ambiya, tapi halim ambiya jiwa dan raga. Bahkan semua makhluk hidup dalam tubuh kita, miliaran dalam tubuh kita, di alis ada bisa miliaran makhluk hidup. Kita ajak untuk ikut menyembah. Na'budu wa nasta'inu, minta pertolongan. Yang kita minta pertolongan buat tangan, kaki, mata, telinga, kita mintakan pertolongan itu. Jadi kita melibatkan jiwa dan raga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini makhluk yang biasa bergelimang salah dan dosa. Perlu penyadaran itu harus berulang-ulang. Tidak cukup sekali waktu atau 4 waktu dalam sholat subuhnya, enggak. Perlu ada 5 waktu. Biar kesadaran rohani hati kita, hudurul qalb pun, berarti sebetulnya hudurul qalb, kehadiran hati kita pada pelaksanaan kehidupan di luar waktu sholat pun harus hadir. Karena khusyuk bukan dalam pengertian waktu kita menjalankan sholat, tapi di luar waktu sholat. Maka perlu hadirkan rasa dalam sholat itu pada kehidupan nyata di luar waktu sholat. Hudurul qalb. Kita jadikan sholat itu sebagai pengaduan. Kita jadikan sholat sebagai perjamuan bersama Allah. Bisikan-bisikan aduan curhat kita kepada Allah. Gitu. Itu hudurul qalb. Hadirkan itu. Sampaikan itu dalam sholat. Itu yang pertama, hudurul qalb. Ya. Yang kedua, yakni at-tafahum, artinya pemahaman bacaan sholat dan pemahaman makna gerak dari sholat.